Di atas meja tua di gudang Cideng, terhampar secari kertas proposal damai dari Sudirno. Bukan sembarang perjanjian. Isinya mencengangkan. Herakles akan diangkat sebagai koordinator lapangan dalam proyek penataan Tanah Abang, dengan syarat ia menghentikan semua praktik pungli dan kekerasan di wilayahnya. Kau akan diberi legitimasi. Tapi kau harus jadi bagian dari sistem, bukan musuhnya, ujar Sudirno, menatap Herakles penuh tekanan. Herakles menyipitkan mata. Jadi aku harus menyerah, jadi pion dalam permainanmu? Bukan menyerah. Kau bertransformasi, jawab Sudirno. Atau terus begini, dan akhirnya hancur. Kau, anak buahmu, dan semua yang kau lindungi. Keheningan menggantung. Herakles tak langsung menolak. Ia tahu tawaran ini bukan main-main. Dengan legitimasi dari yayasan dan koneksi militer Sudirno, ia bisa mengukuhkan posisi, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Tapi ia juga tahu, itu artinya tunduk. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan pada siapapun. 2 hari kemudian, kabar tentang pertemuan itu bocor. Media mulai menulis bahwa Sudirno dan Herakles sedang menyusun kesepakatan. Sebagian pihak mendukung, sebagian lagi curiga. Pedagang kecil resah. Anak buah Herakles mempertanyakan kesetiaan pemimpinnya. Dan di sisi Sudirno, kolega-koleganya mulai khawatir ia terlalu lunak. Situasi memburuk ketika 2 anak buah Herakles yang fanatik, Ciko dan Dayat, menolak kesepakatan. Mereka menyerang petugas yayasan di lapangan. 1 orang luka parah. Herakles murka. Dengan tangan sendiri, ia menghajar Dayat di depan markas. Kalau kalian mau perang, jangan bawa namaku, teriaknya. Luka lama kembali mencuat. Herakles sadar, mengendalikan pasukannya tak semudah dulu. Mereka bukan tentara, mereka serigala liar. Sudirno juga tak lebih baik. Beberapa veteran di yayasannya menuduhnya menjilat preman. Dulu kita perang lawan orang seperti dia. Sekarang kau ajak duduk bareng, ucap salah satu pensiunan dengan nada kecewa. Dalam senyap, Ratih menulis laporan panjangnya. Kali ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang bagaimana 2 sosok berbeda bertarung bukan hanya demi tanah, tapi demi makna kuasa itu sendiri. Dan ketika malam turun di Tanah Abang, 2 dunia masih berdiri, berdampingan, tapi tegang. Karena damai adalah luka yang belum sempat sembuh. Kesepakatan antara Sudirno dan Herakles ternyata hanya meredam permukaan. Di baliknya, badai diam-diam mulai terbentuk. Anak-anak buah Herakles terbelah 2. Mereka yang setuju bergabung dalam sistem, dan mereka yang menganggap Herakles telah kehilangan taji. Di sudut pasar Blok F, Ciko, yang pernah dihajar Herakles sendiri, membangun kelompok baru. Mereka menamakan diri Bayang Hitam, mengklaim sebagai pelindung pasar sejati, dan menyebarkan selebaran yang menjelekkan Herakles. Herakles sudah tua, sudah dijinakkan oleh seragam. Kami yang masih asli, begitu bunyi salah satu selebaran. Ciko mulai memungut iuran kembali, memeras pedagang kecil, dan membungkam yang menolak. Ini memicu kekacauan internal. Herakles, meski murka, tak bisa bergerak sembarangan. Ia terikat kesepakatan dengan Sudirno. Gerakannya kini diawasi. Di sisi lain, Yayasan Sudirno juga terkena imbas. Beberapa relawan mundur karena merasa proyek ini ternoda oleh kompromi dengan premanisme. Pendanaan dari 1 lembaga luar negeri bahkan ditangguhkan. Ratih, yang masih terus menulis, mendapati dirinya dituduh bias. Kau terlalu lunak terhadap Herakles, tuduh salah satu editor. Tapi ia tahu, yang ia tulis bukan soal membela siapa, melainkan membuka kenyataan bahwa perubahan tak selalu rapi. Suatu malam,
Ratih diam-diam mengikuti Chiko ke sebuah bangunan tua di dekat rel. Ia melihat ada pertemuan besar di sana, senjata rakitan, amplop berisi uang, dan rencana besar menghabisi Herakles. Ratih langsung menemui Sudirno dengan informasi itu. Tapi jawaban sang jenderal justru mengejutkannya. Aku sudah tahu, tapi jika aku turun tangan, perjanjianku dengan Herakles batal. Itu berarti perang terbuka. Ratih mendesis, tak percaya. Jadi kau biarkan dia dibunuh? Sudirno menatapnya tajam. Aku percaya Herakles bisa urus anak buahnya sendiri. Ini ujiannya. Jika ia ingin jadi bagian dari tatanan baru, ia harus bersihkan jeroannya sendiri. Sementara itu, Herakles duduk sendiri di dalam markas. Sini, tua, letih. Ia menatap foto adiknya yang dulu meninggal saat ia di penjara. Wajah lugu itu menatap dari bingkai kusam. Maaf, Dek. Aku janji jadi pelindung. Tapi sekarang, aku bahkan tak bisa lindungi diriku sendiri. Di luar, suara motor berderu. Chiko dan bayang hitam bergerak. Malam itu, darah mungkin akan tumpah lagi. Tapi bukan oleh musuh, melainkan oleh saudara sendiri. Malam itu, Tanah Abang seperti menahan napas. Hujan rintik membasahi aspal yang menghitam. Lampu-lampu jalan redup tertutup kabut dan sisa debu pasar. Di balik lorong-lorong gelap, langkah kaki bayang hitam menyelinap. Dipimpin Chiko yang matanya menyala dendam. Mereka tahu Herakles sedang sendirian. Mereka tahu ia sudah tua. Tapi mereka lupa, seekor harimau tak akan pernah lupa cara mencakar. Begitu mereka masuk ke markas kecil di belakang gudang tekstil, Herakles sudah menunggu. Duduk di kursi kayu reot, sebatang rokok menyala di tangan kanan, dan tongkat besi tua bersandar di sebelahnya. Datang juga kalian, ucapnya pelan. Chiko melangkah maju. Pistol rakitan disembunyikan di balik jaket. Waktunya kau istirahat, Bang. Tanah Abang butuh darah baru. Herakles berdiri perlahan. Suara tulangnya terdengar jelas. Darah? Kau pikir Tanah Abang tumbuh dari darahmu? Aku yang kasih makan ibumu waktu kau bocah. Aku yang tanam pohon di sini. Tapi kalau kau mau rampas, ambil. Chiko memberi isyarat. 3 orang bergerak serentak. Tapi Herakles bukan pria tua biasa. Dengan refleks tajam, ia lempar abu rokok ke mata salah satu penyerang, meraih tongkat besinya, dan menghantam 2 lainnya dalam satu ayunan cepat. Darah tercecer. Tapi Herakles terluka. Chiko menembak. 1 peluru bersarang di bahunya. Ia terjatuh, tapi tak pingsan. Dengan napas berat, ia tertawa lirih. Kau kira peluru bisa matiin aku? Cik, aku udah mati sejak kau belum lahir. Namun sebelum Chiko bisa menembak lagi, suara sirene polisi meraung. Tim intelijen yayasan yang diam-diam memantau sejak Ratih memberi laporan langsung bergerak. Dalam hitungan menit, bayang hitam dikepung. Sudirno datang bersama aparat. Ia melihat Herakles berdarah di lantai. Mata mereka bertemu, bukan sebagai musuh, tapi sebagai 2 orang tua yang sudah kehilangan terlalu banyak. Bawa dia ke rumah sakit, perintah Sudirno. Dia bukan preman lagi. Dia bagian dari kita. Sementara Chiko dan kelompoknya diborgol dan diseret pergi, Ratih menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ia menangis dalam diam, karena untuk pertama kalinya, Tanah Abang memilih darah yang lebih damai. Tapi luka di tubuh Herakles bukan yang paling dalam malam itu. Luka di dalam dirinya jauh lebih besar. Pengkhianatan, kehilangan, dan kenyataan bahwa dunia yang ia bangun selama puluhan tahun bisa runtuh hanya dalam 1 malam. Herakles dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Militer Jakarta. Luka tembak di bahunya cukup parah,
Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah infeksi lama di paru-parunya yang kambuh akibat udara lembab dan stres mental berlarut-larut. Sudirno menjenguknya 2 hari kemudian, membawa 2 cangkir kopi hitam. Ia duduk di samping tempat tidur tanpa banyak kata. Dulu, waktu aku kena ranjau di Timur-Timur, dokter bilang aku mungkin gak bisa jalan lagi. Tapi aku malah lari dari rumah sakit 2 minggu kemudian, ucap Sudirno pelan, menyerahkan kopi pada Herakles. Herakles tertawa pendek. Pahit, kau memang keras kepala sejak dulu. Makanya aku dulu benci padamu. Terlalu percaya aturan. Sudirno tersenyum kaku. Dan kau terlalu percaya pada kekuasaan di jalan. Karena cuma itu yang aku punya, gumam Herakles. Tapi sekarang, bahkan itu pun habis. Sementara itu, di luar rumah sakit, Ratih menerbitkan artikel panjang berjudul 2 Wajah Tanah Abang, Antara Seragam dan Luka. Artikel itu viral. Ia menulis tentang Herakles bukan sebagai preman, tapi sebagai sosok kompleks, pelindung, pelanggar, korban, sekaligus pelaku. Publik mulai memandang konflik ini dengan cara berbeda. Yayasan Sudirno mendapat dukungan baru. Lembaga-lembaga HAM mulai melirik Tanah Abang sebagai model penyelesaian konflik horizontal. Bahkan pemerintah kota mulai bicara soal rekonsiliasi sosial berbasis lokal. Namun tak semua senang. Sisa-sisa bayang hitam yang belum tertangkap menyebarkan ancaman. Mereka menganggap Sudirno dan Herakles bersekongkol menjual Tanah Abang kepada elit. Beberapa kios dibakar diam-diam. Poster Ratih dicoret dan dilumuri cat merah. Di tengah kekacauan itu, Sudirno memutuskan untuk mengusulkan proyek baru, Sekolah Kepemimpinan Komunitas Tanah Abang, tempat anak-anak muda bisa belajar menjadi pemimpin, bukan preman. Jika kita tidak mencetak pengganti yang baik, kata Sudirno kepada Ratih, maka sejarah akan berulang, dengan lebih banyak darah. Ratih mengangguk, dan ia tahu satu babak belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya dalam sejarah Tanah Abang, ada harapan yang tumbuh dari reruntuhan luka. Dan Herakles, dari balik jendela rumah sakit, menatap langit pagi yang kelabu. Ia tahu, tubuhnya tak akan lama lagi. Tapi setidaknya, ia ingin namanya tak hanya dikenang sebagai penguasa pasar, tapi sebagai lelaki yang pernah mencoba berubah. Hari itu, udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Langit seperti menyelimuti tanah ini dengan sesuatu yang berat, penuh harapan dan kepasrahan. Herakles sudah keluar dari rumah sakit. Luka tembak di bahunya sembuh, tapi luka yang lebih dalam, perasaan bersalah dan kehilangan, belum juga sembuh. Ia duduk di beranda sebuah rumah tua di pinggir Tanah Abang, memandang pasar yang dulu ia kuasai dengan tangan besi. Sudirno datang, kali ini tanpa seragam. Ia mengenakan jas hitam, lebih seperti seorang pria yang sedang menjalani rutinitas biasa. Tanpa kata, ia duduk di sebelah Herakles, menatap kerumunan yang sibuk dengan perdagangan mereka. Kau masih berpikir Tanah Abang milikmu? Tanya Sudirno setelah beberapa menit hening. Herakles menghela napas panjang. Aku dulu berpikir begitu. Tapi sekarang, aku tahu, aku hanya penjaga. Sudirno mengangguk pelan. Kita semua hanya penjaga, Herakles. Tapi penjaga bisa memilih apakah mereka ingin merusak atau memperbaiki. Tiba-tiba, seorang anak muda mendekat mereka, membawa sebuah amplop besar. Tanpa berkata apa-apa, ia menyerahkannya kepada Sudirno, lalu pergi tanpa menunggu. Sudirno membuka amplop itu. Isinya sebuah surat yang sudah lama ditunggu. Sebuah rekomendasi dari pemerintah untuk memulai program Sekolah Kepemimpinan Komunitas Tanah Abang yang diajukan beberapa bulan lalu. Ini awal baru, kata Sudirno dengan senyum tipis. Herakles menatap surat itu dengan tatapan kosong. Dan aku,
Tanyanya. Sudirno menoleh kepadanya. Kau akan menjadi bagian dari sekolah itu. Aku tidak butuh kau kembali ke jalanan, tapi aku butuh kau mengajarkan anak-anak itu tentang bagaimana bertahan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebijaksanaan. Herakles terdiam lama. Ia merasa kehilangan arah selama bertahun-tahun. Semua yang ia lakukan, semua yang ia perjuangkan, mungkin salah. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat peluang untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bisa memberi makna. Iya, jawabnya akhirnya. Aku akan melakukannya. Di hari yang sama, Ratih menulis artikel terakhir tentang Tanah Abang, tentang rekonsiliasi yang lebih sulit daripada perang, tentang dua pria yang akhirnya memilih untuk mendidik daripada menghancurkan. Artikel itu tak hanya berisi laporan, tapi juga harapan tentang bagaimana sebuah komunitas bisa berubah jika pemimpinnya mau belajar dari kesalahan. Hari-hari berikutnya, Tanah Abang mulai menunjukkan wajah baru. Sudirno dan Herakles bekerja bersama, tak lagi sebagai musuh, tapi sebagai mentor. Mereka membangun sekolah pertama di kawasan itu, tempat anak-anak muda belajar bisnis, kepemimpinan, dan bagaimana menghindari perang antar geng. Namun, meskipun segalanya tampak lebih baik, Herakles tahu ini bukan akhir. Ini adalah permulaan dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Tapi setidaknya ia bisa tidur malam ini tanpa rasa bersalah menghantuinya. Dan itu, bagi seorang lelaki sepertinya, adalah awal yang baru. Tanah Abang mungkin tak akan pernah sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu, tetapi setidaknya, kini ada kesempatan untuk menulis bab baru dalam sejarahnya.